Oke, baik teman-teman. Sebelum kita menjumpai sebuah soal, ya tentunya kita harus paham dulu apa itu pengertian secara konsep tentang limit. Kalau kita bedah secara kata, ya terkait dengan limit, kita bisa lihat di depan bagaimana limit itu mempunyai persamaan atau pengertian tentang pendekatan. Kemudian kalau ditanya, berarti limit fungsi itu ya sama dengan pendekatan nilai fungsi. Ya. Jadi limit fungsi adalah merupakan pendekatan nilai fungsi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pemanfaatan, ya, terkait dengan penggunaannya. Tentunya limit fungsi ini mempunyai manfaat adalah untuk menentukan nilai fungsi yang memiliki nilai tak tentu. Misal seperti ini, ya. Misalkan, ya, perbandingan antara 0 bagi 0, ya, maka tak hingga berbanding tak hingga dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan bentuk limit. Bentuk limit, nah kita akan menjumpai tanda seperti ini, ya. Kita bisa membacanya dengan bentuk limit x mendekati a dari fungsi fx, ya, dapat diselesaikan dengan ada 3 cara untuk menyelesaikan limit. Yang pertama dengan menggunakan substitusi, kemudian yang kedua adalah menggunakan pemfaktoran, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan perkalian sekawan. Kemudian bentuk limit x tak hingga atau x mendekati tak hingga dari fungsi fx dapat diselesaikan dengan yang pertama adalah pembagian pangkat tertinggi, ya, penyebut. Kemudian yang kedua adalah perkalian sekawan. Teman-teman sekalian, dari konsep ini kemudian dari bentuk penyelesaiannya kita akan mudah memahami. Kita akan coba dengan menyelesaikan sebuah soal. Kita bisa lihat, mari menyaksikan. Ya, seperti ini. Jika bentuk limit x mendekati a dari fungsi fx, diminta di sini adalah hitunglah limit x mendekati 2, ya, dari x kuadrat ditambah 1 dikali 3x min 1, maka sama dengan berapa? Kita semua disediakan jawaban. Kira-kira jawaban teman-teman apa ya? Siapa yang jawab A? Ayo. Siapa yang jawab B? Siapa yang jawab C? Siapa yang jawab D? Siapa yang jawab E? Iya. Tentunya masing-masing di antara kita sudah bisa menebak berapa hasilnya. Maka dari itu kita akan lihat sebagaimana penyelesaiannya. Kita lihat di sini tentang penyelesaian. Yang pertama dari contoh tadi, ya. Ya, misalkan seperti ini. Hitunglah limit x mendekati 2 dari x kuadrat ditambah 1 dikali 3x min 1 sama dengan. Dari pernyataan ini tentunya kita masih ingat, ya, yang di depan tadi bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan 3 cara. Cara yang pertama kita masih ingat apa itu? Tentang menggunakan atau substitusi, ya, maaf ya. Yang pertama dengan menggunakan substitusi. Kita masih ingat, ya, ketika materi sebelumnya, ya, tentang program linier, ya, kita menggunakan substitusi untuk mengganti. Nah, sekarang limit x mendekati 2 dari x kuadrat ditambah 1 dikali dengan 3x min 1 sama dengan. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Ini semuanya tahu, ya, x, ya. Nah, x yang ada di sini maka kita ganti dengan 2. Sehingga kita substitusikan. Jadi x di sini x kuadrat menjadi 2 kuadrat ditambah 1 dikali dengan 3x. Berarti 3 dikali dengan 2 dikurang 1. Kita selesaikan. 2 pangkat 2 hasilnya 4 ditambah 1 hasilnya 5. Kemudian 3 dikali 2 6 dikurang 1 hasilnya 5. Maka hasil akhirnya adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Apakah ada jawaban yang tadi dimunculkan?
Kita lihat. Iya, ternyata jawabannya adalah E, teman-teman. Baiklah, tentunya satu contoh ini kita mulai mulai paham ya. Mulai paham. Bapak berharap kalian semua bisa lebih paham dengan contoh-contoh atau kasus-kasus soal yang lain. Baik, selanjutnya adalah contoh yang kedua. Misalkan dengan pemfaktoran ya. Kalau contoh yang pertama tadi dengan substitusi, yang kedua kita akan gunakan dengan pemfaktoran. Seperti apakah contohnya? Maka kita lihat. Limit X mendekati 0 ya, dari akar X min X dibagi akar X plus X sama dengan berapa? Dari soal ini kita sudah siapkan jawaban. Kira-kira teman-teman pasti akan ada yang menjawab A, B, C, D. Asalkan jawaban kita adalah sesuai dengan penyelesaian yang benar tentunya. Kita lihat penyelesaiannya tentang pemfaktoran ya, kita menggunakan persamaan yang kedua tentang pemfaktoran. Dari soal tersebut ya kita pindahkan ke sini. Misalkan limit X mendekati 0 dari ya X akar X min X dibagi akar X plus X, maka sama dengan limit X mendekati 0, kemudian kita faktorkan akar X ini ya, kita jadikan akar ya, faktor menjadi akar X dikali 1 min akar X. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan kita kembalikan, maka hasilnya akan seperti ini. Misalkan akar X dikali 1, maka dia tetap akar X. Kemudian akar X dikurang dengan akar X ya. Akar X dikali dengan min akar X, maaf ya. Jadi positif kali negatif hasilnya negatif, akar X dikali akar X, maka hasilnya adalah X. Selanjutnya akar X plus X ini pun sama ya, kita faktorkan. Yang pertama adalah akar X dikali dengan 1 tambah dengan X. Kalau kita kembalikan tentunya hasilnya akan seperti ini. Misalkan akar X dikali 1, maka hasilnya adalah akar X. Kemudian ditambah akar X dikali dengan akar X, maka hasilnya X. Seperti itu untuk mengembalikannya, memastikan bahwasannya pemfaktoran yang kita gunakan itu sudah tepat dan benar. Kemudian penyelesaian akhir tentang limit X mendekati 0 dari min 1 ya, 1 min akar X dibagi 1 plus akar X. Nah, tadi disampaikan ada namanya substitusi, ada namanya pemfaktoran. Nah, dari pemfaktoran ini, langkah yang pertama kita sudah gunakan dengan pemfaktoran. Langkah selanjutnya adalah kita bisa menggabungkan dengan metode substitusi. Kita lihat di sini X-nya adalah mendekati 0, maka akar X ini kita ganti. X-nya ganti dengan 0. Ya, maka 1 min akar 0 dibagi 1 tambah akar 0. Tentunya akar 0, 0 hasilnya. 1 dikurang 0, 1. Akar 0, 0. 1 tambah 0, 1. Maka 1 dibagi 1 hasilnya 1. Apakah ada di jawaban? Kita bisa lihat bersama-sama. Ya, ternyata jawabannya ada. Ya. Teman-teman sekalian, dari dua contoh ini kita akan semakin yakin ya bahwasanya menggunakan persamaan terkait dengan fungsi limit fungsi aljabar ini akan mudah kita selesaikan tentunya. Apalagi ada contoh yang ketiga. Seperti apakah contoh yang ketiga? Kita bisa lihat di depan. Ya, kalau tadi menggunakan substitusi sudah, kemudian faktorisasi juga sudah ya. Nah, sekarang yang ketiga tentunya dengan menggunakan perkalian sekawan. Perkalian sekawan tentunya bukan materi yang baru ya, karena sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan perkalian akar sekawan. Nah, contoh untuk soal yang ketiga teman-teman, limit X mendekati 0 dari ya akar X ditambah akar X, mohon maaf saya ulangi, akar 2 ditambah akar X minus akar 2 minus akar X dibagi dengan akar X. Berapakah hasilnya?
optionnya sudah ada. Ya pasti mungkin sudah menebak-nebak teman-teman di sini kira-kira jawabannya apa gitu kan. Tapi sekali lagi ingat, kita gunakan persamaan dengan tepat dan benar. Selanjutnya adalah untuk penyelesaian dari permasalahan tersebut ya. Maka seperti ini, kita bisa saksikan bersama-sama. Limit X mendekati 0 dari akar 2 ditambah akar X minus akar 2 min X per akar X dikali. Tadi menggunakan akar sekawan. Kita masih ingat ya dengan akar sekawan, apabila dia negatif, maka dia akan berlawanan dengan positif. Maka akar 2 ditambah akar X ditambah akar 2 min akar X dibagi dengan akar 2 ditambah akar X ditambah akar 2 min akar X. Kita selesaikan dari sederet fungsi ini ya. Kita lihat dari sini, misalkan dari akar 2 plus akar X kita kalikan, maka hasilnya menjadi 2 plus akar X, kemudian minus akar 2 min akar X dikalikan dengan akar 2 min akar X, hasilnya adalah min 2 min akar X. Kita selesaikan, hasilnya menjadi 2 akar X, kemudian dibagi dari hasil ini ya, hasil perkalian sekawan tadi menghasilkan akar X dikali akar 2 tambah akar X tambah akar 2 min akar X. Kemudian yang terakhir penyelesaiannya adalah limit X mendekati 0. Tadi sudah disampaikan dari hasil ini, langkah yang pertama adalah menggunakan dengan akar sekawan ya. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan kembali dengan substitusi. X yang di sini kita ganti dengan 0, maka 2 tambah akar 2 tambah akar 0 ditambah akar 2 min akar 0, maka hasilnya adalah 2 per 2 akar 2, sehingga 2 dengan 2 bisa diselesaikan, maka hasilnya adalah 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2. Apakah ada hasilnya? Kita bisa lihat bersama-sama. Ternyata jawabannya adalah C. Baik teman-teman, mudah-mudahan dengan pembahasan limit fungsi aljabar ini dengan menggunakan 3 penyelesaian, yang pertama adalah substitusi, kemudian yang kedua adalah faktorisasi, kemudian yang ketiga adalah mengalihkan dengan akar sekawan. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa mudah dipahami dan kita semua terus berlatih sehingga kita bisa paham, sehingga kita bisa menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah setiap soal yang kita jumpai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan tetap semangat.